Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal 3 huruf yang jujur aja lagi bikin heboh pasar keuangan di Indonesia. Yup, MSCI. Kenapa sih ini penting banget? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi ceritanya dimulai di akhir Januari 2026. Tiba-tiba, tanpa banyak angin, tanpa banyak hujan, pasar saham kita kena guncangan yang lumayan hebat. Banyak investor kaget, tentu saja. Dan ini bukan sekadar koreksi biasa loh. Bayangin, indeks saham utama kita anjlok sampai 16,7%. Dan itu hanya dalam waktu 2 hari. Ini kejatuhan yang signifikan banget. Valuasinya hilang dalam sekejap. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin panik separah ini? Ternyata, biang keladinya adalah sebuah peringatan. Peringatan dari salah satu penjaga gerbang di dunia keuangan global yang paling berpengaruh. Tapi mungkin namanya jarang kita dengar. Siapa dia? Namanya MSCI. Semua ini ya berujung ke perusahaan ini. Biar kita paham ceritanya, kita harus kenalan dulu sama MSCI dan apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan. Jadi MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Gampangnya gini deh, anggap aja MSCI ini kayak kritikus restoran paling top sedunia. Mereka nggak punya restorannya, tapi ulasan dan rating dari mereka itu yang nentuin investor-investor kakap dunia mau makan, maksudnya mau naruh duit mereka di mana. Terus gimana cara mereka bisa punya pengaruh sebesar itu? Simpel tapi dahsyat. Pertama, mereka bikin yang namanya indeks. Gampangnya ini daftar saham pilihan. Kedua, dana-dana investasi raksasa yang nilainya triliunan dolar itu otomatis ngikutin daftar ini. Jadi, yang ketiga dan paling penting, setiap keputusan MSCI untuk masukin atau keluarin satu negara dari daftar mereka, itu bisa langsung memicu aliran duit yang supermasif keluar atau masuk sebuah negara. Dan kita nggak ngomongin uang kecil di sini. Coba lihat angkanya, 10 triliun dolar Amerika. Sebanyak itulah aset yang dikelola oleh dana-dana yang pakai indeks pasar berkembang MSCI sebagai patokan. Jadi bisa jadi bagian dari indeks ini artinya Indonesia punya akses ke kolam modal global yang luar biasa besar. Nah, ini yang membawa kita ke inti masalahnya. Kenapa tiba-tiba MSCI ngasih kartu kuning atau peringatan buat Indonesia? Ada apa sebenarnya? Ternyata, setelah dapat masukan dari banyak investor global, MSCI menyoroti beberapa masalah utama. Ada 4 poin. Mulai dari transparansi data pasar yang dianggap kurang, definisi free float atau saham yang beneran bisa diperdagangkan publik yang abu-abu, sampai struktur kepemilikan saham yang nggak jelas. Bahkan, ada indikasi perdagangan yang terkoordinasi yang bisa memanipulasi harga. Jadi, ini bukan sekedar masukan biasa ya. Ini peringatan resmi. Dan ada tenggat waktunya. Indonesia dikasih waktu sampai Mei 2026 untuk nunjukin perbaikan yang berarti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan. Apa yang dipertaruhkan di sini? Jawabannya, risiko finansial yang super besar kalau kita gagal berbenah. Kalau sampai peringatan ini berujung pada penurunan peringkat, dampaknya besar banget. Ini ibaratnya, dari yang tadinya kita ada di status pasar berkembang, yang jadi incaran dana-dana besar dan stabil, kita bisa diturunkan kelasnya jadi pasar perbatasan, kasta di bawahnya yang dananya lebih kecil dan risikonya lebih tinggi, dari Liga Utama turun ke Liga 2, gitu kira-kira. Dan ini bukan cuma soal gengsi, ini soal uang. Menurut perkiraan dari Goldman Sachs, kalau sampai Indonesia turun kelas, potensi dana asing yang kabur dari negara kita bisa mencapai 7,8 miliar dolar Amerika. Wow! Biar lebih kebayang kenapa pasar kita rentan, coba lihat deh grafik ini. Hampir setengah dari seluruh bobot indeks MSCI Indonesia itu terkonsentrasi di satu sektor aja, keuangan. Tepatnya 48%. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini lebih kelihatan lagi risikonya. Cuma 10 perusahaan teratas yang menentukan 81% nasib keseluruhan indeks. Ini bikin indeks kita jadi sangat sensitif sama kinerja segelintir perusahaan raksasa itu. Makanya kutipan ini pas banget. Apa yang sering disebut indeks Indonesia, dalam prakteknya adalah cerita tentang bank-bank besarnya. Konsentrasi yang sangat tinggi inilah yang jadi alasan kenapa kekhawatiran MSCI soal transparansi dan harga yang wajar itu jadi punya bobot yang sangat-sangat besar. Oke, dengan taruhan sebesar ini, pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya yang bakal diambil oleh otoritas keuangan kita di Indonesia? Syukurlah responsnya sejauh ini proaktif.
Otoritas kita menganggap masukan MSCI ini sebagai sesuatu yang membangun. Komunikasi terus berjalan dan kabarnya positif. Bahkan, sudah ada usulan konkret. Salah satunya adalah menaikkan batas minimum free float jadi 15%, supaya lebih banyak saham yang bisa diperdagangkan oleh publik. Jadi, ini dia tanggal-tanggal penting yang perlu kita catat dan pantau sama-sama. Ada tinjauan indeks berikutnya di bulan Februari dan tentu saja tenggat waktu di bulan Mei 2026. Para investor di seluruh dunia pasti akan mengamati ini dengan sangat cermat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling krusial. Indonesia punya waktu sampai Mei 2026 untuk membuktikan bahwa pasar kita ini transparan dan adil. Pertanyaannya, apakah upaya ini akan cukup untuk menenangkan para investor? Ataukah keluarnya dana miliaran dolar itu sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari lagi? Masa depan pasar modal kita bergantung pada jawabannya.